Dan saudara-saudaraku jamaah majelis taklim kaum bapak ahli kelas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, hidayah, berkah dan ridhonya. Alhamdulillah sehat walafiat kita bisa hadir di Musholah Miftahul Jannah untuk yang kesekian kalinya dalam rangka menunaikan taklim kita. Salawat dan salam tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mulai saat ini dan sampai hari kemudian kita selalu akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, saya mohon maaf lahir batin berulang kali, namun kalau bicara tentang kesalahan di majelis taklim kaum bapak ahli kelas ini, kesalahan hanya cuma satu orang, yaitu ketua majelis taklimnya, saya Haji Muhammad Sahlani. Kenapa saya ungkap ini walaupun tidak ada orangnya atau mungkin juga ada dalam pengajian ini mengenai masalah WhatsApp atau WA. Ketua ngomongnya itu melulu, biarin gitu, daripada saya usah menentukan satu keputusan nanti yang bersangkutan tidak terima. Alamatnya jelas, Jalan Pelamboyan 3 nomor 123 RT 3 RW 21, itu rumah saya, terbuka untuk bapak-bapak berdiskusi mengenai masalah WA. Jadi saya nggak ungkap masalah substansinya, cuma saya berharap, saya mohon pada bapak-bapak, bijaksanalah dalam menggunakan WA. Lucunya di WA sering share, ya, komen dan seterusnya, di pengajian nggak pernah hadir. Mau nyampe lo pada? Nah, keluar deh Betawi gue. Ya, sekali lagi saya mau maaf lahir batin. Allahu Akbar, subhanallah. Ustadz kita punya 4, setiap minggu bergantian. Tanyain, baik masalah-masalah yang internal di dalam majelis maupun di masyarakat, maupun mungkin tingkat negara kali. Insya Allah dapat jawaban. Kalau komen nge-share di WA, yang satunya hitam, yang satunya putih, merah, biru, rame dah. Nyerempet masalah undang-undang ITE. Siapa yang dicomot duluan? Ketuanya. Bukannya takut Sahlani dicomot kayak begitu. Waalaikumsalam. Tapi dari mulai sekarang saya ingatkan bapak-bapak dan saudaraku, dalam menggunakan WA, hendaklah, kalau saya bilang hendaklah dewasa, ini udah pada bangkotan. Hendaklah dewasa, hendaklah bijak, arif dan bijaksana. Saya mohon sekali lagi. Dan alhamdulillah kita sudah punya channel YouTube yang sifatnya bukan internal tapi sudah global. Bapak-bapak klik MTKB Al Ikhlas muncul. Nah, yang sekarang ini ya tinggal dikomenin nanti di channel YouTube-nya. Kalau memang ada kritik yang membangun atau di-share lagi kepada yang lain, ini ilmu. Nggak panjang lebar karena Isya ini udah jam 19.30 sekian, jadi pengajian dimulainya jam 8 lewat. Saya sudah ini aja pengantar saya. Sekali lagi saya mohon maaf dan mudah-mudahan bapak-bapak sekarang mohon dimaklumi. Namun ada yang mengembirakan dalam pengajian kita ini, alhamdulillah kita mengadakan pengajian di Musholah Miftahul Jannah. Ketua DKM-nya saudara saya tadinya, Bang Haji Nur. Saya bilang Bang Haji Nur, padahal namanya Bang Haji Nur. Udah. Kemarin katanya ada pemilihan, ada pergantian. Yang terpilih saudara saya juga, seorang guru, seorang pendidik, Bapak Muhammad Syafi'i. Dan dalam sambutan atau pembukaan saya ini, saya rangkum jadi satu. Saya mohon dengan sangat diperkenalkan nih Bang Haji.
sekaligus apa nih yang mau diomongin gitu. Dari saya demikian, dan kita sama-sama sebentar aja nih ya, Ketua DKM Musolah Miftahul Jannah Bapak Muhammad Syafi'i. Dari saya sekian, bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nggak bisa panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat kita Bapak Syafi'i juga, kita sangat mudah Bapak Ibu, tapi agak beda dikit. Beliau Ustaz, saya dulu, jadi Ustaz bahasa Arab dulu, bahasa Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita dapat berkumpul dalam pengajian malam ini. Dan sholawat dan salam semoga selalu tercurah hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikutnya. Bapak-bapak pengajian kelas, mungkin saya ingin memperkenalkan diri saja bahwa belum ada seminggu saya di Amanai ini dipaksa oleh Pak Nur, karena Pak Nur katanya sudah 2 periode, kemudian Pak Syafi'i harus maju, ya udah saya maju. Mungkin ya sudah waktunya saya harus ikut berpartisipasi dalam musyawarah Miftahul Jannah ini. Kebetulan pengurus lengkapnya belum ini, mungkin buku ini baru saya bentuk. Ya, saya sangat berterima kasih sekali ada kegiatan seperti ini, karena pengajian di Miftahul Jannah sendiri yang biasanya hari Sabtu pagi itu belum aktif lagi. Mudah-mudahan aktif ini segera, sejak ada pandemi belum ada pengajian Sabtu pagi lagi, dan kalau ada seperti ini kayaknya rasa haus kita terhadap ilmu bisa terpenuhi. Terima kasih sekali kepada Majelis Taklim Al-Ikhlas. Mudah-mudahan sering juga di sini yang apa kami sambut dengan gembira. Kami persilakan, dan kami mungkin nanti kalau berikutnya jamaahnya sudah semakin banyak lagi. Dan itu saja mungkin dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, dari sini ada juga Pak RW 22, mungkin ada yang Pak Ustaz. Terima kasih sudah datang. Summa ila jamil ahlul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat min masaril ardi ilal magharibiha barriha wa bariha usan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masakina wa masih masakina wa azatiza atajina wa azatiza walina tabahaula bisabiusan almarum Bapak Haji Insinyur Fitr Onar Waas bin Fit Hindri Waas, almarhum Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf bin Haji Abdullah, almarhum Bapak Haji Dedek Syarifuddin SE bin Haji Carta, almarhum Bapak Jiantono bin Suyat, almarhum Bapak Sunardi bin R. Ramal, almarhum Bapak Haji Muhammad Nur bin Haji Mujib, almarhum Bapak Haji Mujianto bin R. Sukirno, almarhum Bapak Mulyo Saputra bin Fulan, almarhum Bapak Hasim bin Fulan, almarhum Bapak Iwan bin Fulan, almarhum Bapak Tasribin bin Muhammad Taufik, almarhum Bapak Ferry Ikwanto bin Safari Sudi Ukwanto, almarhum Bapak Haji Ganda Afandi bin Arrahman, almarhum Bapak Haji Hari Muryanto bin Arif bin Abisono, almarhum Bapak Iskandar Zulkarnain bin Haji Abdul Aziz Muai, almarhum Bapak Andi Azil Wahab bin Fulan, almarhum Bapak Haji Ahmad Hussein bin Haji Ahmad Mukhtar, almarhum Bapak Mahmud bin Kasidin, almarhum Bapak Haji Subandi bin Haji Sulaiman, almarhumah Ibu Haja Nung Nurwati binti Haji Oman Abdurrahman, istri Bapak Haji Muhammad Salani SE, almarhumah Ibu Ismiati binti Haji Ismail, istri Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf, almarhumah Ibu Haja Cucuk Kurniati binti Muhammad Risman Sutarja, istri Bapak Insinyur Haji Peter Konrad Muas, almarhum Ibu Haja Siti Asyah binti Solihin Indiako, istri Bapak Suherman,
almarhumah Ibu Sofi Sapuro binti Auf Suryatman, istri Bapak Bambang Winatmu SE, almarhumah Ibu Haja Juna binti Bucil, istri Bapak Haji Muhammad Nur, almarhumah Ibu Ida Faridah binti Haji Fakih binti Muhammad Fakih, istri Bapak Wahyu Tegas Putra. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afalhum akhidatul batil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'uduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhidduna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Afdal zikri falamanahu la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Muhammadin sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbi wa min azami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syara'al Islam wa akmalal adyan litanzimi jami'i suhuni insan linasibi kulli makanin wa zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah berada di tanggal 6 bulan Rajab. Tanggal 6 bulan Rajab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Hatta yakunus sanatu kasyahri wasyahru kal jumu'ati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat
hatta yataqarrabaz zaman. Ya, ini maksudnya kepada zaman. Jadi bukan kepada sa'ah, bukan kepada kiamat. Tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarrabaz zaman, sampai waktu itu, zaman waktu itu sangat-sangat singkat sekali. Cepat sekali, Pak. Perasaan kita baru rojaban kemarin, sekarang udah rojaban lagi. Ya apa tidak? Betul apa enggak? Perasaan bapak-bapak masih pengantin baru, tahu-tahu udah pada punya cucu. Ada nggak kayak gitu? Ada apa enggak? Perasaan kemarin kita punya anak baru nyunatin, sekarang udah punya anak. Ada nggak yang kayak gitu, Pak? Ada apa enggak? Perasaan anak kita kemarin baru akekah, sekarang udah mau nikah. Ada nggak gitu, Pak Jateng? Perasaan rambutnya kemarin pada hitam, sekarang udah pada. Ada nggak yang kayak gitu? Mana orangnya? Hatta yataqarrabaz zaman. Apa kata Nabi? Hatta yakuna sanatu kasyahri, sampai 1 tahun ini sama seperti 1 bulan. 1 tahun seperti 1 bulan sekarang. Wasyahru kal jumu'ati bi fathil mim. Nah, di sini kalau kita belajar ilmu tata grammar bahasa Arab kan gini. Al jumu'atu itu artinya pekan. Nah, iza nudiyatis sholati mi yaumil jumu'ati, bukan Jum'ah. Kalau Jum'ah itu harinya. Kalau Jum'atun, Jum'at di Dhammah itu artinya harinya, hari Jumat. Kalau bi fathil mim al jumu'atu namanya 1 pekan. Iza nudiya lis sholati mi yaumil jumu'ati. Seperti sekasahru 1 bulan ini kal jumu'ati, seperti 1 bulan. Ya apa tidak? Benar apa enggak? Maka Nabi Nuh alaihi salam Allah gambarkan di dalam Al-Quran ini, walabisu bi qaumihi alfasanatin illa khomsin. Bahasanya cakep sekali Al-Quran itu, bagus sekali. Walabisu bi qaumihi alfasanatin illa khomsin dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihi salam adalah manusia yang paling panjang umurnya. Berapa umurnya? Alfa sanatin ila homsin. 1000 tahun kurang 50 tahun. Al-Quran tidak menggunakan bahasa tis'umi'atin, tidak menggunakan 950 tahun, tapi gunakan bahasa alfa sanatin ila homsin, 1000 kurang 50. Betul apa enggak? Jadi berapa 1000 kurang 50 tuh? Berapa, Pak? Ah, hitung enggak apa-apa, kalau suruh hitung gituan paling cepet dia. Biarin dia tukang hitung, kita yang tukang ngantongin, Ci. Betul enggak? Ya, Pak enggak? Gue suruh ngitung, dia dah yang ngantongin, kita ada. Jadi Nabi Nuh itu manusia yang paling panjang umurnya. Pernah ditanya oleh malaikat, ya atwalal anbiya'i umuron. Bagus sekali bahasanya. Ya atwalal anbiya'i umuron, bukan umron, umuron. Ya atwalal anbiya, ini kita belum ngaji nih, belum mulai nih. Ntar kalau mau pemanasan dulu kan gitu ya. Ini belum mulai nih, belum buka kitab nih, belum buka kitab nih. Nih hari ini kita bahas tentang dalil. Mana sih Pak Ustadz dalilnya kunut kan gitu ya? Ya Pak enggak? Nah, mana sih Pak Ustadz bahwa bersentuhan dengan yang bukan mahramnya itu batal? Nah, kita mau buka dalil-dalilnya. Bapak-bapak kalau ada pertanyaan silakan, jangan ribut di mau tanya sini sekarang ya. Kalau mau bertanya di sini, jangan di sana, ribut dah tuh, agak beres-beres. Ya atwalal anbiya'i umuron. Malaikat bertanya, wahai nabi yang umurnya paling panjang, kaifa wajatta hayata,
Bagaimana kamu menyikapi hidup yang umurnya 950 tahun? Apa kata Nabi Nuh? Wajadtul hayata kabab kadarin. Aku ini hidup seperti rumah lahu babani yang mempunyai dua pintu. Dahaltu min ahadihima wa kharastu min ahor. Aku masuk satu pintu, keluar di pintu yang lain. Kita punya rumah, kan ada rumah pintu depan, pintu belakang. Ada nggak kayak gitu di sini? Apa rumahnya kagak ada pintu depan ini? Jangan-jangan nih, kagak ada pintu belakang ini. Kan sekarang kan rumah begitu tuh. Langkah pertama ruang tamu, langkah kedua ruang tidur, langkah ketiga dapur. Selesai. Rumahnya RSSSSSSSSS, rumah sangat sederhana. Itu selonjor aja susah katanya itu. Iya. Apa kata Nabi Nuh? Kadarin laha babani, seperti rumah yang punya pintu depan dan pintu belakang. Berapa lamanya sih kita masuk pintu buku depan, keluar pintu belakang? Berapa lama kira-kira? Berapa lama, Pak? Hah? Berapa? 5 menit. Itu mah Cikeas. Semenit juga kagak nyampe. Itu mah kalau rumahnya 5 menit ke belakang, berapa ribu meter rumahnya? Itu mah belakang kali. Itu Nabi Nuh. Hidup yang 950 tahun itu hanya seperti orang masuk dari pintu depan, keluar pintu belakang. Enggak semenit, apalagi kita. Ya apa tidak? Yang umurnya kata Nabi hasodu. Hasodu itu artinya bisa menjadi panen. Hasodu ummati baina sitin wa sab'in. Hasodu ummati, panennya umatku, artinya batas umurnya umatku. Yang panen di sini artinya malaikat Israel. Malaikat Israel tuh panen tuh. Ke umur umatnya Nabi 60, udah 60 nih, sampai 70 itu panennya malaikat Israel. Lagi panen tuh dia. Apalagi sekarang bapak-bapak ini umurnya udah 59, 11 bulan 29 hari. Nah, oke, kalau diminum biarin aja tuh, jangan gangguin. Iya. Asadu ummati baina sitin wa sab'in. Batas umur umatku itu antara 60 sampai 70. Udah dikasih patokan. Ada nggak yang 70? Ada, cuman jarang. Ya apa tidak? Betul apa enggak? Ada yang sini umur 90, ada apa kagak? Mana orangnya? Bapak mau kayak umurnya Nabi Nuh 950 tahun, mau apa kagak? Mau apa kagak? Udah seukuran muka semuanya, lesung pipi semuanya udah. Kalau umur 30 lesung pipinya di sini kalau umur 90 100 tahun kan bisa lesung pipinya di mana-mana, di pipi, di atas jidat, di hidung, lesung pipi semuanya. Apa artinya keriput? Mau 950 tahun? Kagak kita. Maka Nabi mengingatkan bahwa hufratul mauti lil mu'minin, bahwa hadiah untuk orang mukmin itu adalah dia meninggal dunia. Jadi dia meninggal itu hadiah dari Allah Subhanahu, ketemu dengan Robnya. Ketemu dengan Robnya kita. Ini hadiah buat kita. Udah siap apa belum? Mau dikasih hadiah mau apa kagak malam ini? Pak, mau dikasih hadiah mau kagak malam ini? Siapa? Ada yang mau hadiah malam ini? Katanya mau hadiah. Di mana-mana ngerebutin hadiah. Apalagi door prize. Mau keluar belum nomornya. Giliran nih hadiah dari malaikat maut ya ogah pada. Jamaah rahimakumullah. Nah, inilah kita, hidup kita singkat. Maka diingatkan oleh Allah, wal asri. Ya apa tidak? Wadduha wal laili wan nahari. Ya apa tidak?
semuanya kita ini cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil segera, ayo singkat kita. Sebentar, Nabi Nuh saja yang 950 tahun kayak semenit dia hidup. Nabi Nuh aja, apalagi kita yang cuma 60, 70, taruh 80 tahun. 80 tahun dia mulai pikun dah. Kadang-kadang umur 70 tahunan juga udah mulai lupaan dah. Ya Bang? Iya. Nah, kunci dikantongin, dicari serumah, satu rumah dimarahin, paling dikantongin dia sendiri tuh. Ada kayak gitu tuh? Ada nggak? Iya. Wah, habis anak kita diomelin, habis anak kita dimarahin, nggak tahu dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bahas. Kita belum mulai. Ma huwal mu'min, ma huwal muslim. Al muslim huwa iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal irkanu bil arkan. Orang mukmin itu adalah al iqraru bil lisan, orang yang mengucapkan kalimat syahadat. Orang bukan kalimat syahadat. Namanya orang mukmin, namanya orang muslim karena dia mengucapkan syahadat. Kalau tidak mengucapkan syahadat namanya orang kafir. Itu identitas, bukan meremehkan, bukan merendahkan. Bapak berani ganti ayat, ya ayyuhal kafirun, ganti ya ayyuhan non muslim. Ada yang berani? Ada yang berani? Ya ayyuhal kafirun la ya ayyuhan non muslim la a'budu ma ta'budun. Ada yang berani? Ayo. Itu identitas. Kafir itu ada satu istilah yang bagus. Allahumma firlahu warhamhu wa kafir sayyiatihim. Ya apa tidak? Wa kafir sayyiatihim, tutuplah. Jadi orang kafir sayyiatihim itu dosanya. Orang kafir itu orang yang menutup hatinya dari kebenaran. Kalau nggak mau dibilang orang kafir, ucapkan syahadat. Ucapkan syahadat. Jangan dirubah-rubah ini. Jangan dirubah. Jangan dirubah. Siapa yang berani berganti kafir dengan non muslim? Berani rubah ayat? Ada yang berani, Pak? Ada yang berani? Ya. Kemudian juga watasdiqu bil jinan, artinya bil qalbi. Kemudian dia benarkan dengan hati, jangan di lisan doang. Maka orang yang hanya di lisan saja tapi hatinya tidak mau membenarkan namanya orang munafik. Keluar istilah munafik, betul apa tidak? Betul apa enggak? Tadi keluar istilah kafir, betul Pak Ustaz Ihsan? Betul apa enggak? Keluar istilah munafik. Omongannya doang, tapi hatinya tidak membenarkan. Ini bagaimana Musailamatul Kadzdzab diperangi oleh Allah, orang-orang munafik gak berhak hidup di dunia ini. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Al-Qur'an yaquluna bi afwahihim, mereka mengucapkan dengan kata-katanya ma laysa fi qulubihim, tapi hatinya tidak membenarkan. Namanya orang munafik. Kenapa dia orang munafik? Karena dia tidak membenarkan apa yang dalam hatinya, hanya ucapan doang. Ya apa tidak? Kemudian wal amalu bil arkan, buktikan, unjukin, kata orang Betawi kan gitu. Kalau memang Anda seorang muslim, kalau memang Anda orang mukmin yang sudah bersahadat, mengakui, membenarkan dengan hati, buktikan salatnya, betul apa tidak? Betul apa enggak? Identitas kita tunjukkan. Jangan takut. Betul Pak? Ini kok keras jadinya? Boleh nggak begini? Boleh apa kagak? Boleh. Tunjukkan kita seorang muslim. Tunjukkan.
Jangan malu-malu. Tunjukkan ke saya seorang muslim. Yang diharamkan makan daging babi, yang diharamkan minuman keras. Betul apa tidak? Tunjukkan, jangan takut-takut. Wal amalu bil arkan. Maka kalau orang membenarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, tapi tidak mau berbuat baik, tidak mau sholat, ilmu keluarlah istilah yang namanya apa namanya? Apa namanya? Apa namanya, Pak? Bukan munafik dong. Fasik. Namanya apa, Pak? Fasik. Jadi orang Islam kagak sholat, kagak puasa, namanya orang fasik. Maka iza ja'al fasiku pada bayanu, yang perlu tabayun itu orang fasik, bukan orang kafir. Orang kafir ya menjelekkan Islam, melecehkan Islam, harus kita marah. Ya apa tidak? Al-Quran di Swedia dibakar, marah apa tidak? Marah apa tidak? Marah. Kalau Bapak tidak marah dengan Al-Quran dilecehkan, Nabi dilecehkan, ganti baju Bapak dengan kain kapan, selesai. Harus dong. Ya apa tidak? Pak Sapi, ini jangan-jangan besoknya diboykot, gak boleh ngaceramah lagi di sini nih. Pak Jateng, marah apa kagak? Marah. Iya. Ada orang melecehkan Nabi, marah sama kita? Marah. Tapi kalau urusan pribadi nggak perlu. Nabi dilempari batu, keluar darah, dililit, kemudian dilemparin kotoran unta, nggak pernah mari. Tapi begitu urusan agama, marah kita semuanya. Ya apa tidak? Betul apa enggak? Ini kagak, baru disenggol dikit ngamuknya. Kalau urusan pribadi nggak boleh kita marah. Jamaah rahimakumullah, itu pembukaan. Alhamdulillah, jam 9 baru pembukaan. Kita masuk kepada kitab Nasohibul Ibad. Ini kitab saya udah berapa kiai hafal. Jadi kalau saya hafal, Bapak jangan kaget. Wal maqalatu saniyatu an ba'dil hukama arba'atu hasanatun walakin arba'atu minha ahsanu. Al hayatu minar rijali hasanun walakin minal mar'ati ahsanu. Wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsanu. Wat taubatu minasyaihi hasanun walakinnaha minasyabi ahsan. Arba'atun ahsan, ada 4 hal yang baik. Nih kalau ngaji gini nih nyuci hati kita. Sebetulnya Nasohibul Ibad itu buat nyuci hati, supaya ada ulama-ulama kita dulu tuh nggak pernah ngelihat ke atas. Jadi nggak pernah tahu tuh itu Haji Salani punya pohon rambutan, nggak pernah tahu tuh. Nggak pernah lihat layangan, nunduk. Kenapa? Karena merasa dirinya banyak dosa, banyak salah. Jalan ke bawah aja, tapi jangan dianggap jalan ke bawah nyari duit ya. Arba'atun, 4 hal yang bagus, tapi masih ada yang lebih bagus lagi daripada 4 hal. Dulu kita bahas surga itu bagus, tapi masih ada yang lebih bagus lagi, apa tidak? Betul apa enggak? Surga bagus, tetapi yang lebih bagus lagi kekalnya di surga, ya apa tidak? Ya apa enggak? Ingat apa enggak? Nah, surga itu bagus, tetapi kita bertetangga dengan para nabi dan rasul lebih bagus. Buat apa kita di surga kalau nggak kekal? Percuma. Sama kayak di dunia. Kenapa nggak ada kenikmatan yang sempurna? Karena tidak ada kekalahan di dunia ini. Nggak ada yang kekal. Iya apa tidak, Pak? Iya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Al-haya'u minal iman. Malu buat seorang laki-laki itu biasa, tetapi
malu buat seorang perempuan itu luar biasa. Ya apa tidak? Ya apa enggak? Karena rusaknya karena perempuan semuanya. Termasuk rusaknya Ustadz juga gara-gara kalau perempuan sudah tidak punya merasa malu, hancur dunia ini. Habis, Pak. Habis. Maka perempuan ini kan yang paling berbahaya, yang harus kita jaga. Ya. Kalau perempuan sudah nggak punya rasa malu, rusak dunia ini. Apalagi kayak kita gini, ya enggak? Udah ngeliat kayak gitu, waduh, naik motor, celana jin, kaos merah, mukanya dempul, kacamata hitam, pakai kopet, wah, dikejar sama Haji Satiri. Alhamdulillah, begitu lihat, nenek. Al-haya'u. Jadi malunya seorang perempuan lebih bagus daripada seorang laki-laki. Wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsan. Kita bersikap adil seseorang itu biasa, tetapi umara, pemerintah, ya apa tidak? Betul apa enggak? Yang mengambil kebijaksanaan, yang mengambil kebijakan, dia adil lebih bagus lagi daripada kita masing-masing. Betul apa tidak? Ya apa enggak? Nah, Bapak udah merasa adil nggak di sini sekarang? Ada duit baru adil, Bapak. Mencari keadilan di Indonesia sulit, Pak. Mencari keadilan kita di negara kita ini sekarang semakin sulit sekali. Semakin sulit. Semakin berat kita. Ya. Maka kehadiran inilah yang dibawa oleh ajaran agama Islam. Apalah artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau pemimpin-pemimpinnya tidak ada yang hadir? Yang ada sekarang kepentingan, yang ada sekarang adalah jabatan, yang ada adalah sekarang ini kekuasaan. Ya. Yang ketiga adalah wa taubatu minasyaihi hasanun walakinnaha minasabi ahsan. Orang tua bertaubat biasa, tapi kalau anak muda bertaubat bagus apa enggak? Orang tua sholat berjamaah di mushola Miftahul Jannah biasa, tapi kalau anak muda, waduh, ya apa enggak? Betul apa enggak? Contoh dong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit sekretaris Rasulullah menjadi tim penyusunan Al-Qur'an. Padahal di bawahnya ada orang-orang yang paling suyuh, yang paling tua. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, tapi Zaid bin Sabit sebagai penyusunnya, penggeraknya. Lihat Zaid bin Harisah, pemimpin perang, masih muda, 19 tahun, sudah memimpin pasukan yang di dalamnya banyak sahabat-sahabat senior-senior Nabi. Ya apa tidak? Betul apa enggak? Coba mushola Miftahul Jannah digerakkan pemuda, hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Masya Allah. Ayo kita rangkul. Karena kita berpikirnya bukan untuk 10-20 tahun lagi. Bagaimana Miftahul Jannah 20 tahun yang akan datang harus kita pikirkan dari sekarang. Siapa yang akan memakmurkan? Apa orang lain? Tidak bisa. Warga sini, RW 22 PW. Ya apa tidak, Pak? Ya apa enggak? Lah kita 20 tahun lagi, 30 tahun lagi belum tentu. Kalaupun ada belum tentu sehat. Nah sekarang umur berapa Bapak? 20 ada nggak? 21, 22 kali ya? Berapa? Apa? 20. Nah, sekarang kita aja udah umur 50. Mungkin lebih. Ya apa tidak Pak? 50 tambah 30, 85 tahun. Kalaupun kita masih ada, belum tentu kita segera sehebat sekarang. Tapi yang perlu kita pikirkan ini mushola ini. Masih ngaji lagi nggak besok di tempat ini? Masih ada nggak pengajian? Masih ada nggak sholat 5 waktu di sini?
Siapa yang mengisi besok di sini? Iya. Jangan kita terlena. Besok siapa yang mau jadi imam? Ya Pak, betul apa enggak? Iya apa enggak? Wa kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarshudun. Enggak pantas anak kita, cucu kita pergi semuanya, belajar semuanya ke ilmu umum. Enggak pantas, Pak. Enggak pantas semuanya jadi dokter, enggak pantas semua jadi PNS, enggak pantas semua jadi tentara, enggak pantas semuanya pengusaha. Harus ada yang yatafaqahu fid-din. Harus ada di antara warga RW 022 yang yatafaqahu fid-din, yang memperdalam ilmu. Iya Pak, harus ada. Harus ada di antara anak kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Iya. Tugas kita kan cuma 2 Pak. Orang tua tugas cuma 2. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya mendidik anak kita, keturunan kita sujud sama Allah. Apa yang kedua? Ada khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memakmurkan, bukan menghancurkan. Tugas anak kita mendidik anak itu cuma 2. Anak sujud kepada Allah, memakmurkan, mengamankan, memakmurkan, menjaga dunia ini. Kira-kira setuju apa kagak begitu? Setuju apa kagak? Jangan main gontok-gontokan mulu, ribut aja sih. Ayo kita jaga ya Pak ya. Anak-anak muda kita, remaja-remaja kita ajak. Jangan sampai malu nggak bisa ngaji. Di sini ada pengajian kan? Ada apa enggak? Pak Sapi ada pengajian apa enggak? Anak-anak buat anak-anak. Belum. Mulai kapan? Ini Ustadz Satiri udah siap gurunya nih deh. Ayo ngaji anak-anak kita. Ya Pak ya. Betul apa enggak? Iya, sekarang alhamdulillah banyak hafiz. Ya, hafiz. Ya. Ya. Jadi kalau jadi begini, yang salah itu sekarang nama Ihsan Lubis Hafiz. Salah. Hafiz itu untuk orang yang sudah hafal 10.000 hadis. Bukan Al-Quran. Ada yang hafal 10.000 hadis ini? Pak, apa 110.000 hadis? Tulis namanya Muhammad Ihsan Lubis Al-Hafiz. Salah. Al-Hafiz itu buat orang yang sudah hafal 10.000, bukan hafal Quran. Siapa yang bikin kayak begitu tuh? Dari mana itu? Kagak ngaji dia. Ngajinya bawa pontoge sih kayak begitu. Gua lihat pontoge. Diketawa dah. Yang keempat adalah wal judu minal agniya hasanun walakin minal fuqara'i ahsan. Dermawan buat orang kaya biasa. Ya betul tidak? Betul apa enggak? Ya enggak? Buat Majlis Talim Al-Ikhlas Pak Riono ngasih 500 juta biasa. 500.000 biasa apa enggak? Biasa apa enggak? Biasa. Iya, biasa. 400.000 salah ngomong saya Pak. Biasa dia. Iya. Tapi buat orang-orang yang miskin ngasih 50.000 luar biasa. Ada nggak kayak gitu sekarang di sini? Keluarin dah sekarang dah. Keluarin. Baik, jamaah rahimakumullah, 1 bab selesai jam 9. Alhamdulillah. Jadi ini keutamaan kita ngaji supaya kita memupuk ya, tambah sujud kita kepada Allah. Tugas kita orang tua cuma 2, sujud kepada Allah. Anak-anak kita, keturunan kita, insya Allah anak keturunan kita jadikan keturunan yang soleh dan soleha, taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik, jamaah kita lanjutkan bab yang kedua. Nanti kalau mau tanya silakan tanya di sini, jangan di luar. Di luar tanya sama temannya jadi ribut dah.
Dalil kunut subuh. Dalil kunut subuh. Kunut subuh ini kita belajar perbedaan pendapat. Pendapat. Semuanya benar. Saya tidak mengambil satu. Ya, semuanya benar. Imam Syafi'i kunutnya setelah ruku. Sami Allahu liman, baca juga tuh doa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in, baru Allahumma hdina biman. Yang benar begitu, Ji. Ini orang-orang sami Allah liman hamidah, Allahumma hdina. Jelas. Yang jadi imam kalau baca kunut, baca dulu doa i'tidal. Baca juga doa i'tidal. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in, baru Allahumma hdina biman hadait. Jangan langsung sami Allahu man hamidah, Allahumma hdina biman. Imam Syafi'i ba'da ruku, Imam Maliki qabla ruku, sebelum ruku. Jadi Imam Maliki itu kunutnya sebelum ruku. Jadi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina fiman hadait. Baru setelah itu ruku. Itu Imam Maliki. Imam Ahmad bin Hambali kunutnya hanya pada saat sholat witir. Sholat kita Ramadan sholat witir apa enggak? Pakai baca kunut apa enggak? Baca. Imam Ahmad bin Hambali pada saat sholat witir. Imam Hanafi yang mengingkari daripada kunut. Jadi Imam Hanafi tidak baca Jadi kalau Bapak bermazhab Imam Hanafi tidak usah kunut. Jadi kalau Bapak bermazhab Imam Syafi'i baca Kalau baca kunutnya lupa sujud sahwi. Sujud sahwi lupa juga, emang udah kagak sah sholatnya. Sah, enggak bercanda Pak. Ya kunut lupa. Kemudian sujud sahwi juga lupa. Sah apa enggak? Sah sholatnya. Sah sholatnya. Karena kunut ini hanya hukumnya kesunahan. Maka yang berbeda di dalam perbedaan dalam mazhab itu hanya masalah-masalah furu'iyah, bukan masalah usuliyah. Ya apa enggak? Masalah usul doang, cabang-cabang, ranting-ranting doang. Kunut enggak kunut, ya apa tidak? Baca basmalah dijaharkan dan tidak dijaharkan, ya apa tidak? Ada yang kayak gitu? Iya, Allahu Akbar. Tetap dia baca basmalah imamnya, tapi tidak dikeras. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kayak gitu? Ada. Enggak usah, ini biasa aja, ya. Mana dalilnya Imam Syafi'i surat Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu ala sholawati, jaga tuh, kerjakan sholat wajib dan sholat sunnah. Hafizu ala sholawat itu jamak, mufradnya adalah sholatun. Hafaza yuhafizu, karena ini jamak. Hafizu, jagalah, kerjakanlah sholat yang 5. Wassolatil wusta, sholat wusta di sini artinya sholat fajar. Sholat fajar di sini artinya sholat subuh. Di dalam kitab tafsir As-Suyuti, Imam Suyuti mengatakan al-wusta ya al-fajru wa hiya as-subhu wal kunutu fiha. Kalau kita buka tafsir Imam Suyuti, maka Imam Suyuti mengatakan dalam tafsirnya hadis wassolatul wusta artinya sholat subuh wal kunutu fiha, yang di dalamnya dibacakan kunut. Jadi al-wusta itu artinya subuh. Al-wusta artinya subuh wal kunutu fiha. Dalam kitab
jilid 7 halaman 177. Qala Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i lagi, Syafi'i. Ada Imam Syafi'i lagi di sini. 3. Wa yaqnutu fi sholati ba'da rakaati tsaniyah qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatruk alimna kunutan fi subhi qattu. Imam Syafi'i berkata bahwa yaqnutu fi sholati ba'da rakaat tsaniyah, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca kunut pada saat rakaat yang kedua fi subhi, pada saat salat subuh. Pada saat salat subuh. Wa qanata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum kulluhum ba'da ruku'i. Jadi kemudian qanata, kemudian sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga membaca kunut. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali juga membaca kunut. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Mau diambil silahkan, nggak diambil juga tidak apa-apa. Karena Abu Hurairah itu punya murid namanya Nafi. Nafi punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambali. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Kalau bapak punya guru, nyambung nggak ke atas? Ngapain salahin Imam Syafi'i? Berapa ribu hadis Anda hafal? Nggak boleh. Kalau mau ambil silakan, nggak ambil tinggalkan. Ya apa tidak Pak? Yang tidak boleh saling menyalah. Dalam hadis Muslim, buka antar Sahih Muslim 607. Buka hadis Muslim Sahih. Hadis Muslim pasti Sahih setelah Bukhari. An Muhammad bin Sirin qala qultu li Anas hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi qala na'am ba'da ruku'i yasiran. An Muhammad bin Sirin ini tabi'in, nanya kepada sahabat. Siapa sahabatnya? Namanya Anas bin Malik. Nyambung nggak? Anas bin Malik ini kan pelayan Nabi, yang ngambilin Nabi air, yang jagain Nabi sandalnya, kemana Nabi pergi dia jagain. Itu Anas bin Malik masih kecil. Ya, ditanya oleh Muhammad bin Sirin kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi, apakah Nabi sholat subuhnya baca kunut? Qala, maka Anas bin Malik berkata, na'am ba'da ruku'i yasiron, setelah ruku sebentar. Kalau Anda menyalahin kagak pantas. Jauh kita 1400 tahun, dia mah dekat. Betul apa enggak? An Anas bin Malikin qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi baca kunut selama sholat subuh sampai Nabi meninggal. Kurang apa lagi? Dari ayat Al-Qur'annya sudah tadi Al-Baqarah 238. Hadisnya sudah jelas apa tidak? Jelas apa enggak? Nabi berkunut, sahabat berkunut, ya apa tidak? Bapak tidak kunut tidak apa-apa, hanya masalah kesunahan. Jelas? Yang salah, yang tidak benar, yang menyalahkan. Ini ustadznya ini kebetulan nih sholat subuh imamnya Syafi'i ini, imamnya Ustadz Syafi'i. Pindah gitu ya. Yang salah tuh begitu tuh. Ya Bang, boleh nggak begitu? Boleh Bang? Nggak boleh. Oh ini yang imam Pak Ateng kagak baca kunut, nggak mau dia mah anti kunut, aku cari masjid yang lain yang kunut. Ini yang nggak boleh. Tidak boleh. Ya semuanya paham? Mau kunut boleh, nggak kunut juga tidak apa-apa. Ya yang tidak boleh saling menyalahkan. Innamal mu'minuna ikhwan. Ya semuanya
Paham? Ada yang mau bertanya satu bab, silakan. Fadhol. Kita berjamaah. Jadi imam nggak baca kunut, tapi dia makmum ada yang baca kunut. Bagaimana itu? Batal makmumnya. Makmumnya jadi batal. Karena yang namanya makmum harus mengikuti imam. Batal sholatnya. Ulangin lagi dia sholat. Ulangin lah, ikutin aja. Cuman masalah kunut aja biasa. Betul Bang? Ya Bang. Di sini mau pakai kunut silakan jana, yang pakai kunut silakan, nggak kunut juga silakan bebas aja, nggak ada masalah. Ya Bang, betul Bang? Di Musola At-Taqwa atau Masjid Al-Huda mau kunut silakan, nggak kunut juga silakan, nggak ada masalah. Lana a'maluna walakum bener semuanya. Bagol. Lupa dah. Tadi Ustaz kan bilang bahwa Imam Malik ya tuanya dari Nabi itu Nabi sampai Abu Bakar Ali kunut. Ya. Nah itu kan Imam Syafi'i. Tapi kenapa Imam Hanafi nggak baca kunut, kenapa gitu? Baik. Terima kasih. Bagus dari pertanyaannya. Baik. Imam pertama kali adalah Imam Hanafi, berdiri tahun 90 Hijriah. Kemudian di bawah Imam Hanafi adalah Imam Hanafi ini berkembangnya di Baghdad, tinggalnya di mana Pak? Baghdad. Ya, Baghdad. Kemudian ada namanya Imam Malik. Imam Maliki ini di Madinah. Jelas. Karena Imam Hanafi ini berada di Baghdad, jauh daripada kota Madinah, maka jarang sahabat yang di kota Baghdad. Sahabat kebanyakan di mana? Di sahabat tabiin banyakan di mana? Sahabat dan tabiin tinggal di Madinah, banyak hafal hadis apa tidak? Banyak apa tidak? Maka orang mazhab Hanafi yang tinggal di kota Baghdad, karena jauh daripada kota Madinah, jauh daripada sahabat dan tabi'in, mereka kurang menggunakan hadis. Yang dia gunakan adalah ra'yun, akalnya. Jadi hadis yang ini tidak sampai kepada mazhab Imam Hanafi. Kenapa? Karena dia jauh dari kota Madinah. Jelas? Maka Imam Hanafi itu kedudukannya setelah Al-Quran, baru dia menggunakan ro'yunnya, baru hadis, baru ijma, baru qiyas. Imam Hanafi, Imam Maliki, Al-Quran, hadis, ijma ulama, baru qiyas. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Syafi'i perpaduan. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Maliki, ya Pak tidak? Betul apa enggak? Nah, kemudian dia belajar lagi ke Baghdad, punya murid namanya Imam Syaibani. Imam Syaibani ini muridnya langsung Imam Hanafi. Jadi Imam Syafi'i memadukan antara ahli hadis dan ahli akal. Jadi begitu Pak Haji Ateng, jelas nggak? Jadi Imam Hanafi belum, karena di sana jarang sekali para sahabat yang hafal hadis, maka hadisnya tidak sampai ke kota Baghdad. Paham semuanya? Ya. Allah. Banyak juga nggak apa-apa Ustaz. Saya pernah membaca juga. Ada riwayat kunut itu kan berawal ketika Rasulullah mengirim sekelompok Hufaz, hafil Quran. ya, 15 hari Nabi kunut nazilah. tapi ketika itu kan panas di Bogor. Baik. Maka Rasulullah berdoa kunut Baik. pada setiap sholat wajib. Ya. Bukan pada sholat sunnah. 5 waktu betul. Sehingga turun ayat, tapi saya lupa ayatnya.
turun ayat yang kira-kira ayat itu mengatakan, udah ya Rasulullah itu adalah urusanku kata. Baik, makasih. Sehingga Rasul tidak kunut lagi sesudah itu kecuali pada sholat witir. Baik. Itu satu. Baik. Kemudian ada contoh yang sangat bijaksana yang dicontohkan oleh Kiai Haji Wahid Hasim pendiri NU. Bukan Wahid Hasim ya. Hasim Syahari. Dan Buya Hamka dulu pergi haji kan naik kapal laut kan, berbulan-bulan di laut. Nah, ketika mereka melakukan haji, mereka kebetulan satu kapal, Pak. Ya. Ada sejarahnya. Jadi ketika itu sholat subuh yang menjadi imam Hamka. Hamka ini kan tokoh Muhammadiyah. Karena ketika itu Hamka tidak kunut, Hamka baca kunut ya. Dan ditanya oleh Wahid Hasim, kenapa antum kunut? Kata Hamka, saya menghormati dan memuliakan saudara. Besoknya yang menjadi imam Wahid Hasim. Imam Hasyim Asy'ari. Dan dia Tidak baca kunut. Tidak membaca kunut. Terbalik kan? Ketika itu pertanyaan itu beralih ke beliau, lalu dia menjawab, kenapa? Hamka bertanya, kenapa Anda tidak kunut? Maka dia menjawab, saya juga memuliakan saudara saya. Ini kan kisah ini sebenarnya memberikan teladan bagi kita. Jadi tidak perlu kita lagi mempermasalahkan yang kita permasalahkan kenapa orang tidak sholat subuh. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Baik. Ini yang harus kita fokus. Baik. Yang kok ya. Ya, jamaah itu sini masih banyak yang ke masjid. Ya. Ya. Haji terus. Baik, Tapi baik. tidak, Baik. Ini yang menjadi problem sebenarnya. Urut tidak siangan. Baik, yang pokok buat kita belajar ini kita tahu dalilnya, Pak. Kenapa sih kunut? Mana sih dalilnya kunut? Kan gitu ya, Pak? Betul apa enggak? Ya apa enggak, Pak Ihsan? Ya, sama seperti Imam Syafi'i, begitu dia sampai di kota Baghdad, wah, ini dia pasti baca kunut subuh. Wah, murid Imam Syafi'i udah gembira banget. Gembira banget karena di situ Imam Hanafi tidak baca. Wow, ini sekarang nih pentolannya. Ternyata sholat subuh Imam Syafi'i jadi imam yang diharapkan oleh muridnya baca kunut tapi tidak baca. Apa kata Imam Syafi'i? Aku malu kepada guruku ini, maka aku tidak baca kunut. Baik, ada 15 sahabat Nabi hafiz pada peristiwa Bi'run Sumur. Itu ada orang-orang munafik minta kepada Nabi 5 orang penghafal Quran untuk ngajarin Al-Quran di kampungnya gitu. Ternyata di tengah jalan 5 sahabat Nabi ini dibantai semuanya, dibunuh. Maka Nabi pada saat itu baca kunutnya bukan kunut yang kita baca, tapi melaknat mereka. Ya, melaknat. Maka dibaca mana kunut nazilah, dibacanya setiap sholat 5 waktu, beda dengan kunut subuh. Begitu turun ayat supaya Nabi tidak lagi melaknat dan tidak seperti itu, maka kunut nazilahnya ditinggalkan, kunut subuhnya terus dijalankan. Paham semuanya? Paham? Sama kayak kita Muslim Rohingya sedang dianiaya, kita di sini baca kunut. Di Palestina di sini kita baca kunut, tapi bukan kunut subuh, namanya kunut nazilah. Ya apa tidak? Ya apa enggak? Ada enggak kayak gitu? Ada apa tidak? Ada. Ya, ada yang seperti itu. Kita baca kunut nazilah. Ada hadis yang mengatakan bahwa ini hadisnya lemah sekali, bahwa baca kunut itu adalah muhdas, sesuatu yang diada-ada.
Seorang anak bertanya kepada bapaknya, kan gitu ya? Ya apa tidak? Apakah Nabi kunut? Tidak. Itu adalah perkara yang muhdas, yang diada-ada. Itu hadisnya sangat-sangat lemah. Jelas semuanya? Jadi kita belajar supaya bapak yang baca kunut tahu dalilnya. Jangan hanya sekedar tahu tapi tidak mengerti. Main aina makhud dari mana nih? Ustaz, subuh mana sih dalilnya? Gitu apa enggak? Sering gitu apa enggak? Sering apa enggak? Ya semuanya. Baik, kita lanjutkan bab yang kedua tentang kalimat bersentuhan. Kalimat bersentuhan. Sebaliknya, kalau imam baca kunut, imamnya dia nggak baca kunut, Gimana? sebaliknya kalau imam baca kunut, makmum juga baca kunut. Enggak apa-apa itu. Dia diam aja. Sah sholatnya, sah tetap sholatnya. Nah, kecuali imam baca kunut dia ruku, nah itu yang enggak sah. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Imam baca kunut, makmumnya ruku, kira-kira gimana Pak? Maksudnya dia baca kunut tapi nggak Aja, artinya imam baca kunut, makmumnya diem aja, nggak ngangkat tangan, nggak baca amin, tangannya di bawah, sah tetap sholatnya, sah tetap sholatnya. Jelas semuanya? Jelas, paham? Sah tetap sholatnya. Tapi yang tidak sah kalau imam baca kunut, makmumnya ruku. Dia ruku, dia sujud, orang masih di atas sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Kurang kan? kalau imamnya nggak katakan gimana? Nggak apa-apa. Apa? Angkat tangan ini hanya kesunahan saja. Angkat tangan hanya kesunahan saja. Ya. Jelas semuanya, tapi jangan dianggap orang angkat tangan bid'ah, ini nggak boleh. Paham nggak maksudnya? Ya, dari angkat tangan saya buka lagi, banyak lagi kan gitu. Angkat tangan dalam berdoa dalam segala sesuatu hanya kesunahan, ya apa tidak? Tapi jangan bapak mengatakan orang yang berdoa angkat tangan bid'ah, ini nggak boleh. Paham nggak maksudnya? Ya, bapak nggak ngangkat tangan berdoa nggak apa-apa, sah. Kunut tidak baca kunut tidak ngangkat tangan boleh atau tidak? Boleh, sah. Yang tidak boleh kalau orang menganggap angkat tangan ini sesuatu yang ngada-ngada, itu yang tidak boleh. Jelas? Paham semuanya? Baik, kita lanjutkan. Ini kan beda pendapat, belajar perbedaan pendapat. Pak Isan, kita belajar supaya kita ini di tahun jana ini terbuka. Mau kunut boleh, gak kunut boleh, bebas. Habis sholat mau zikir boleh, mau langsung kabur juga boleh. Habis assalamualaikum pulang ke rumah. Kenapa? Mau ngitung duit dia di rumahnya. Boleh apa tidak? Boleh. Iya. Asal bagi-bagi ya. Ngajarnya kagak bener nih orangnya. Astagfirullah. Ya. Jemaah rahimakumullah. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, nanti buka surat Al-Maidah ayat 6. Tapi bapak-bapak sini sudah pada hafal semua rata-rata. Sudah pada hafal belum? Sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban aw fatahharu wa in kuntum mardu aw ala safarin," sampai kalimat aulamastumun nisa. Di sini letaknya. Jadi kita belajar di sini. Kok Pak Ustadz ada yang bersentuhan suami istri nggak belajar, nggak batal? Kok di sini kok batal? Kan gitu ya? Ya apa enggak? Di mana letak bedanya? Nah, itu yang pokok. Ya apa enggak? Iya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan yang tidak ada alas batal. Imam Maliki mengatakan walaupun bersentuhan tapi tidak ada syahwat tidak batal. Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanafi bersentuhan tapi tidak ada syahwat tidak batal. Imam Ahmad bin Hambali mau sentuhan kek, mau ciuman kek, mau pelukan kek tidak batal. Jelas semuanya? Jelas enggak?
Jelas apa enggak? Jelas. Imam Syafi'i mengatakan sentuhan ini mana Pak Ustadz letak perbedaannya? Letak perbedaannya aula mastumun nisa. Ayat Al-Quran aula mastumun nisa. Antar buka surat Al-Maidah ayat 6. Kalimat lamasa yalmisu itu artinya menurut mazhab Imam Syafi'i adalah menyentuh. Maka kalau bersentuhan yang bukan mahramnya dia menjadi batal. Siapa mahram itu? Mahram itu orang yang boleh dinikahkan. Jadi semua orang yang boleh dinikahkan maka kalau bersentuhan menjadi batal wudunya. Jadi orang yang tidak boleh kita nikahkan maka tidak membatalkan wudu. Bapak punya ponakan bersentuhan batal apa tidak? Enggak batal karena haram. Masa paman nikah sama ponakan? Ya, bapak punya anak mantu perempuan, punya nggak di rumah? Punya apa enggak? Bersentuhan batal apa tidak? Tidak batal, itu anak kita sendiri. Kenapa? Karena dia sudah nikah dengan anak kita. Maka bapak haram menikahinya. Masih mertua ngawinin mantu. Jelas semuanya? Paham? Nah, menurut mazhab Syafi'i kalau dia bersentuhan yang tidak ada pelapisnya maka hukumnya menurut kalimat lamisa yalmasu di sini artinya batal. Artinya menurut mazhab Syafi'i itu artinya bersentuhan kulit. Ya, bersentuhan kulit. Lamasa artinya bersentuhan. Wa qala Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini sahabat. Ya, Abdullah bin Umar sahabat Nabi berkatakan kubilatur rijal imra'atahu wajassatahu biyadihi minal mulamis paman qabbala imra'atahu aw jasa biyadihi qabbalahul wudu. Orang yang bersentuhan menyentuh kubila ini seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tangannya atau dengan yang lainnya maka dia itu wajib untuk berwudu. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa Nabi mencium istrinya kemudian dia sholat. Ini hadis munqati, terputus. Jadi ini hadis putus, ngerti nggak putus? Jadi kalau kita dari Nabi ke sahabat harusnya ke tabiin, ya apa tidak? Tapi langsung ke tabiin. Jadi ini hadisnya putus, paham nggak maksudnya putus? Nggak nyambung. Jarak sanadnya putus. Dari Nabi sahabat harusnya kan tabiin, tapi dari Nabi sahabat langsung tabiin, jauh banget. Ini penelitian hadis menurut sanad hadis ya. Sama kita juga dengan dalam ayat di situ kan juga artinya wa kuntum junuban. Setelah itu baru bersentuhan. Junub juga sama seperti itu. Ya. Nah, dalil Nabi mencium istrinya itu adalah dalil yang munqati, terputus. Karena dari Nabi ke sahabat langsung tabiin jauh banget jaraknya. Artinya dalilnya terputus. Maka pengambilan hadis juga nggak bisa sembarangan. Orang perawi hadis juga yang bersanad-sanad juga nggak bisa sembarangan. Orang yang mohon maaf ya, yang makan di warung nggak bisa jadi perawi hadis, nggak bisa diterima karena ada cacatnya. Nah, yang orang yang mohon maaf ya, yang cincingnya berdiri nggak bisa tuh jadi perawi hadis. Walaupun dia melakukan hadis, dimakan hadisnya doib. Kenapa? Karena ada apa tadi? Cacatnya. Nggak bisa sembarangan kita ngambil hadis yang seperti itu. Ya, ada perawi hadis minumnya berdiri, cacat itu, nggak diterima karena ada yang cacat. Kira-kira bapak-bapak kayak gitu apa nggak? Minum berdiri apa kagak? Gimana mau diterima hadis? Artinya kaulnya, ucapannya nggak bisa diterima, ya, untuk penerimaan hadis. Maka
nggak bisa kita yang seperti itu. Baik, ya ada yang lain silakan. Tapi ini masalah hilafiah. Bapak menurut saya sih mah ngambil mazhab Imam Ahmad bin Hambali aja, yang ciuman pelukan kagak batal. Silahkan, bebas, boleh. Betul itu, saya tidak menyalahkan. Boleh apa tidak? Boleh. Dan itu betul. Ada yang tanggung jawab. Ya apa enggak? Nah, Bapak bersentuhan tapi nggak punya syahwat, ya nggak batal menurut Maliki. Silahkan, nggak ada masalah. Menyentuhan, bersentuh dengan anak gadis, ya misalnya ya, yang menor, wah salaman sama dia. Kira-kira punya syahwat apa kagak kayak gitu ya? Cakep banget nih ya. Ada batal dah. Lisan, salaman, nggak punya syahwat nggak kira-kira? Punya sawat nggak? Kalau kagak punya sawat, tandanya kagak Ini kira-kira ini daripada normal apa kagak nih ya? Ini masih normal kagak? Pak Sabi, ini menjamah Miftahul Jannah masih normal apa kagak? Benar nih. Berapa watt? Alhamdulillah. Jadi gitu Pak ya. Bapak mau ngambil mazhab Imam Hanafi yang mengatakan tidak batal, nggak ada masalah kok. Betul kok itu. Betul, silahkan aja. Jelas semuanya? Jelas semuanya. Cuman, betul silakan. Nanya ini mengenai tadi bahwa silakan kalau misalnya rujuk terus ngikutin mazhab Hambali yang batal gitu. Tapi ini khususnya dengan Syafi'i gimana? Itu yang nggak boleh perintat-perintut namanya. Kagak boleh tukar-tukar mazhab. Yang enak-enak aja diambil. Giliran subuh pindah mazhab saya, kan gitu. Saya mazhab Hanafi aja. Kenapa? Waktunya habis karena udah siang sekarang subuhnya, nggak baca kunut dia. Kagak boleh, harus istiqomah. Udah sapi-sapi terus. Jangan pindah-pindah ngambil yang enak-enak aja dia. Nggak boleh, tidak boleh ya. Jadi kalau Bapak sudah 80% orang Indonesia ini adalah bermazhab Syafi'i, kan gitu apa tidak? Ya apa enggak? Tapi jangan pindah-pindah ngambil yang enak aja. Giliran kunut tinggal. Kenapa? Pindah mazhab dulu sementara. Nggak boleh. Kemudian yang kedua ya, ini kan perbedaan pendapat sama seperti ke Al-Quran. Al-Quran itu di depan, kalau Quran yang dulu itu ada di depannya ada la yamassuhu illal mutahharun. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, ya apa tidak? Ya apa enggak? Tapi menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambali, mau hadas besar pun boleh megang. Dua-duanya betul. Bapak mau ikutin yang mana? Dua-duanya betul. Cuman kalau Bapak belajar sama saya, ambil yang hati-hati. Paham maksudnya? Contoh, menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan ini batal, ya apa tidak? Kalau kalimat la misal yang masuk ini bersentuhan, maka yang bermazhab Imam Hambali sholatnya tidak diterima. Kalau kalimatnya adalah la yamassuhu illal mutahharun, al-mutahharun diartikan manusia, maka orang yang memegang Al-Quran dengan hadas besar berdosa dia. Kalau dikatakan bahwa kalimat la misayal masuk ini adalah artinya boleh bersentuhan, berpelukan, Imam Syafi'i selamat nggak yang pada Imam Syafi'i? Selamat apa enggak? Selamat. Kalau kalimat al-mutahharun diartikan sebagai malaikat, boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan hadas besar pun, kata mazhab Imam Hambali. Imam Syafi'i yang bermazhab Syafi'i selamat apa enggak? Selamat. Kita kan yang mencari yang aslam. Ya apa tidak Pak? Kita mencari yang aslam. Aslim taslam. Berislamlah kita, pasti kita akan selamat. Tuh, kasih tahu tuh orang-orang supaya dia berislam. Siapa Haji?
ketika kita ada di tempat lain atau di tempat atau di musola atau di mana, ketika saya mau sholat tiba-tiba ada yang mengatakan tentunya wanita ya, kalau laki-laki nggak usah pertanyakan. Nah, kalau kita ini mau sholat, masa saya menolak yang nggak usah sholat saya, karena kita bukan bapak. Karena saya pernah baca di itu bahwa kalau kita sholat hanya berdua, misalnya saya ini Betul. ini masih abu-abu buat saya. Ya. Saya minta penjelasan. Kalau ibadah kan kita tidak punya data. Ya, baik. Baik, baik. Berduaan tuh di kamar berduaan ya? Bukan. Ibadah ini. Baik, terima kasih. Baik. Bukan murid, bukan murid sholat ibu-ibu itu. Istri Bapak mahram apa bukan? Istri Bapak mahram apa bukan? Bukan. Pernah jadi makmum apa tidak? Sering. Ya apa tidak? Ya apa enggak? Orang yang boleh kita nikahkan namanya dia bukan mahram kita. Istri kita kan bukan mahram. Perempuan tadi bukan mahram. Ya apa tidak? Selama tidak di tempat yang tersembunyi maka hukumnya boleh, kecuali akan menimbulkan fitnah. Kalau istri ngamuk-ngamuk boleh, jangan dah Pak Ibu, jangan Bu. No, istri saya cemburuan. Istri saya nggak tahu. Ya, ya. Jadi hukumnya boleh Pak Haji. Hukumnya boleh. Sebagaimana kita menjadi imam, yang jadi makmum adalah istri. Ya Pak tidak? Selama tidak menimbulkan fitnah. Selama menimbulkan fitnah tinggalin. Ibu mohon maaf Bu, karena di tempatnya juga nggak ada orang di dalam musola, cuman kita berdua, maka ibu sholat sendiri aja dah, lebih selamat kita. Saya tanya masalah itu. Orang yang berbuat ada harus ada saksi 4. Dan sekarang orang kita sholat kalau fitnah gitu loh. Ya. Kita menimbulkan fitnah tuh orang tuh fitnah, misalnya kalau begitu gitu kan. Baik. Sedangkan yang nyatanya mereka ada yang melakukan sholat ada saksi 4 kan. Ya. Ini ada. Baik, terima kasih. Maka di dalam Islam itu kita tidak boleh menuduh sembarangan. Harus ada saksi. Kayak kemarin digerebek sama istrinya sendiri atau sama suaminya sendiri. Ada nggak kayak gitu? Ada apa enggak? Yang gerebek berapa orang? Gitu. Ya apa tidak? Iya enggak? Iya. Jadi kita tidak boleh menuduh sembarangan dengan siapapun juga. Ya. Jadi tidak boleh kita menuduh dengan sembarangan kalau tidak ada bukti dan saksi. Ya. Jadi kita nggak boleh menuduh sembarangan, ya. Nggak boleh. Boleh. Selama tidak menimbulkan fitnah. Tapi daripada lebih aslamnya daripada menimbulkan fitnah, kalau cuma berduaan ya jangan. Tapi kalau banyak orang silahkan. Di musola berduaan dikunci lagi. Tutup pakai hordeng. Apa? Lebih selamat. Sholat lebih selamat. Nyambungnya ke sono. Oh ternyata kan saya bilang lebih aslam lebih selamat bisa, ya apa tidak? Kalau berjamaah boleh, tapi lebih selamat bisa. Jelas Pak? Paham? Iya, yang namanya setan kan datangnya kan tiba-tiba, ya apa enggak? Bisa bayangin istrinya cakep banget, tertarik sama perempuan jelek, banyak yang kayak gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada apa kagak? Istrinya menor cakep banget Ji. Bener yang perempuan jelek ya? Ada orang kedua hitam jelek lagi, masih yang nol juga, bingung saya jadinya. Kenapa itu Ji? Ada yang bisa ngasih? Kenapa itu begitu Pak? Jadi begitu Pak ya. Jadi lebih selamat kita hindari. Tapi kalau memang terjadi juga ya nggak apa-apa, selama tidak menimbulkan fitnah. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah hadir semuanya, subhanallah. Ya beginilah, kita nih paling ngaji tinggal 5 kali lagi nih. 5 kali lagi, ini Rajab tanggal 6. Nah, tanggal 6 kita. Maka tanggal 22 Februari udah masuk tanggal 1 bulan Ruah. Tanggal 6 Maret ya. 6 Maret udah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Ini Januari udah mau habis, ya apa tidak? Udah mau habis Januari. Itu bulan, lihat kalau kita keluar itu bulan udah setengah tuh. Udah tanggal 6. Nanti begitu tanggal 13, 14 sudah kompak, sempurna ada dia. Ya. Ayo kita cepet lagi kayak tadi Nabi Nuh ya 950 tahun kayak selebetan orang lewat dia. Selebetan doang masuk dari depan ku api. Dan gitu doang kita hidup di dunia. Terus 950 tahun, apalagi kita yang cuma 80 tahun, 90 tahun, selesai. Kalaupun masih 90 tahun masih hidup, gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Udah gak inget dah. Iya. Ya Pak, ayo Pak, kita isi pengajian, ayo. Ini yang terbagus, ibadah yang paling bagus nih ngaji. Ibadah ini Pak. Iya. Ibadah yang paling bagus, gak ada lagi dah. Ya. Enggak ada lagi nilai pahala, nilai kebaikannya, nilai silaturahminya, ini yang paling tinggi. Memang sekarang belum terbukti, begitu kita masuk kuburan baru terbukti Pak, baru terbukti. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas. Ya Allah, kalau engkau tunda barang sesaat gue mau ngaji tuh, mau ngaji. Begitu tahu dia fadilahnya, laula akhartani ila ajalin qarib. Bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, bukan 1 minggu, bukan 1 hari, bukan 1 jam, bukan 1 menit, 1 detik ya Allah, tundai dulu aja sedetik aja. Nggak bisa. Begitu dia tahu fadilahnya, keistimewaannya, keutamaannya, sampai ikan di langit kata Nabi mohonkan ampun di orang-orang yang menuntut ilmu. Semua makhluk, cuman kita kagak denger doang. Apa kata diibaratkan sampai ikan, ada yang bisa ngitung ikan? Pak Isan, ada jumlah ikan di lautan berapa jumlah? Besok dia mau pepes ikan paus deh, pepes tuh ikan paus dah, segede apa tahu dah. Ya, ayo Pak, ngaji ya Pak. Pak Sapi, kalau belum ada pengajian, bikin pengaji. Kenapa? Karena fadilahnya, keutamanya. Betul apa enggak Pak? Iya. Naumatul alim ibadah. Orang yang punya ilmu, ya, ke orang soleh, tidurnya ada itu ibadah. Wa nafasu tasbih, dan setiap hentayan napasnya adalah Kenapa? Karena ilmu. Kita begini belajar supaya kita menghargai pendapat orang lah. Ya Pak Kapiri? Iya, jangan main salah-salahan. Gak boleh. Ya, terima kasih. Ngaji. Ya, nanti ya. Terima kasih. Kan enak kita ngaji begini. Ya, enak apa tidak? Enak. Iya, nikmat. Di rumah paling juga. Langsung doa. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, kita baca doa. Kita niat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita. Allah berkahi rizki kita, bisa menghadiri setiap pengajian Masjid Ta'lim Al-Ikhlas, bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bisa beramal baik dan beramal ibadah. Kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir hayat kita husnul khatimah fid dunya wal akhirah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah berkah pengajian kita ini, anak keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh dan soleha. Kita mohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita, jamaah kita yang lagi sakit, berkah pengajian ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkah pengajian kita
Kalau ada di antara kita ini yang hidupnya susah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa la hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah lagi untuk lingkungan kita, ini lingkungan lagi kurang baik. Ya, kita mohon lingkungan kita di dekat-dekat kita, wabil khusus kepada Chandra dan lingkungan sekitarnya dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan dari macam musibah, Allah jauhkan dari macam bencana, Allah jauhkan dari macam penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah.